Orang itu kan kualitas keagamaannya lain-lain. Kata orang Madura, cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Lain-lain. Kalau kualitasnya hebat, Nabi biasanya memberi yang hebat. Ini butuh kebijaksanaan. Lah, itulah ulama-ulama kita. Ada ulama seperti Mbah Hamid Kajoran itu. Ya, ini para wali juga. Ini disebutnya Sumantri. Bambang Tejo Sumantri. Ini mantri itu kan hikmah, wisdom. Ada orang yang memiliki wisdom. Ya kekasih Allah semua, wali Allah semua. Orang yang punya wisdom ini biasanya pengalaman hidupnya luar biasa dan cara memahami hakikat kehidupan luar biasa, termasuk memahami syariat Allah. Tidak kaku, Pak. Nah, saya dalam satu syair yang saya tulis dalam kitab saya menulis kitab, salah satu kitab saya sebut Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya menyebut begini: wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa kulli man tatarrafas mahwa'tadil. Wa man tawassa'a fil ulumi, barang siapa orang yang ilmunya luas. Ilmu itu luas, maksudnya ya ilmu apa saja. Ilmu kehidupan, ilmu agama, dan betul-betul luas. Al-mu'tadil, orang yang ilmunya luas pasti wise, pasti bijaksana. Kalau dia belum bijaksana, berarti belum luas, tinggal dibalik saja. Karena orang sudah sampai tingkatan wise, itu pasti ilmunya luas. Karena hanya orang yang bisa sampai pada tingkatan wise, itulah orang yang ilmunya luas, karena ilmunya itu. Nah, makanya wa kulli man tatarrafa, kalau ada orang ekstrim kaku, keras, apakah ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya agar mau terus kumpul sama orang-orang yang bijak. Nah, coba tadi saya katakan, Mbah Hamid Kajoran tinggalnya di kampung. Di Kajoran, kecamatan yang tidak terkenal di Jawa Tengah. Yang datang Gus Dur. Tokoh-tokoh penting di PBNU. Minta saran tentang bagaimana kami mau nerima apa tidak asas tunggal Pancasila. Yang ini kan menjadi pembicaraan orang-orang hebat ya, kalangan pendidikan tinggi itu. Oh, nanyanya dengan beliau, ya karena beliau ini wise, zahiran wa batinan. Saya sering menceritakan bagaimana bijaksananya seorang kiai hafal Quran dari Kudus, namanya Mbah Arwani. Siapa namanya? Mbah Arwani. Mbah Arwani itu hafal Quran, mursyid thariqah, tapi tidak kaku jadi kiai, Pak. Tahun 80-an Mbah Arwani dari Kudus ke Jakarta. Mobilnya mobil sewaan, supirnya supir cabutan. Bawa kiai besar Mbah Arwani hafal Quran, ahli thariqah, wirid, sepanjang jalan Bapak Ibu, ini supirnya dari Kudus ke Jakarta. Nyetelnya lagu dangdut. Terajana. Lagu zaman itu kan Terajana, Prof. Terajana, Begadang. Sama lagunya almarhum Mas Habib, rasa cinta pasti ada pada makhluk. Nah, ini yang bisa lagu ini pasti seangkatan ibu saya ini. Karena ini lagunya ibu saya tuh. Itu sepanjang jalan Mbah Arwani ya di depan manggut-manggut sambil wirid. Enggak marah, enggak. Malah yang marah itu yang ikut sama Mbah Arwani di belakang. Supirnya si Agus ditegur, "Gus, utakmu nang di?" Wah, udah pakai kasar bahasan. Kamu itu nyupiri kiai Mbah Arwani kok lagunya dangdut. Nasi daria masih lumayan, Gus. Jilbab-jilbab putih.
atau perdamaian. Nah, kalau yang lagunya Umi Kulsum, ibu-ibu kita tahu itu. Ifrah ya albi. Kan begitu ya Bu ya? Ifrah ya albi, lak nasib tiblugh munad, wa yal habib ifrah ya albi. Nah, ini juga angkatan ibu saya pasti. Nah, begitu ditegur oleh yang ikut Mbah Harwani, yang negur ditegur lagi sama Mbah Harwani. Ben, biar. Terus no Gus, terusin. Enak, sip. Ora apa-apa, enak sip. Teruskan, enak. Sing penting kue orang ngantuk, orang nabrak. Itu ternyata itu tujuannya, Pak. Ya kalau dia dipaksa nyetel selawatan gitu loh. Sementara dia senengnya dangdutan, ya suntuk. Orang enak belas nggo kiai kan gitu. Lah itu bijaksana. Lah untuk sampai bijaksana ini butuh ilmu yang luas. Lah itulah sumantri. Ya Allah, ya Rasulullah. Ternyata begitu saya urut, Nabi sahabat itu ya sumantri semua, Pak. Bijaksana Nabi itu. Ada sahabat datang, orangnya belum begitu ngerti ngaji Quran, tidak ahli puasa, sholat aja mau lumayan. Kan beda sama yang hadir ini. Kalau yang hadir ini kan dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Betul ya? Di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana. Kalau suruh deres Quran ya susah. Kalau yang hadir ini kan bahasa Arabnya, woi, namanya guru madrasah. Ya, lah Nabi itu yang datang sholat aja jarang, cuma nanya ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amal yang bisa membuat saya masuk surga. Sholat 5 waktu aja kamu jaga. Hanya sholat ya Rasul, itu cukup. Nggak ada yang lain ya Rasul, sudah itu cukup. Orang itu bilang, demi Allah, saya tidak akan kurangi, tidak akan tambahi. Sholat 5 waktu, saya akan jaga seperti yang Nabi bilang. Karena kalau saya sholat 5 waktu, kata Nabi, saya pasti masuk surga. Lalu orang itu pergi. Apa kata Nabi? Aflaha in sodaqah. Orang itu jika betul seperti apa yang diucapkannya, bahwa dia akan menjaga sholatnya walaupun hanya 5 waktu, pas bandrol. Ini sholatnya minimalis berarti. Tidak kurang, tidak lebih, dia akan masuk surga benar. Lah, Nabi bijaksana dalam konteks ini. Kata ulama fikih, Nabi mengerti aqdarut tadayyun fin nufus. Manusia itu dalam bahasa fikih ini, kami ini kalau di fatwa harus mengukur kualitas dan kemampuan keagamaan masyarakat. Jangan orang yang dia ini baru aja senang agama, dengar musik langsung haram. Pengajian agak campur dikit laki perempuan dikumpul kayak gini langsung haram. Oh, lain-lain, Pak. Orang itu kan kualitas keagamaannya lain-lain. Kata orang Madura, cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Lain-lain. Kalau kualitasnya hebat, Nabi biasanya memberi yang hebat. Ini butuh kebijaksanaan. Lah, itulah ulama-ulama kita. Ulama kalau sudah bisa seperti ini, baru disebut sumantri. Nah, saya tidak tahu kita ini masuk di mana ya. Pendidik ini moga-moga minimal masuk pada Bambang Tejo Suroso. Kalau sekarang yang banyak bukan Bambang Tejo Suroso, Pak. Yang banyak Bambang Tejo Sucapres. Yang punya capres masing-masing. Al-Maghfurlah Kiai Muslih telah memberikan pelajaran pada kita bagaimana istiqomah mendidik lewat lembaga pendidikan yang beliau rintis ini. Ini luar biasa. Kehidupannya sangat sederhana. Saya membaca dalam biografinya. Nisbate, kata orang Jawa, untuk ukuran beliau bisa hidup kaya raya, tapi beliau tidak.
Karena beliau menganggap pendidikan ini sebagai ladang perjuangan. Dan oleh karenanya semoga penerus beliau, putra-putranya, cucu-cucunya bisa terus menguswai, mengikuti beliau. Karena begini Pak Imam, sekarang banyak orang menganggap lembaga pendidikan itu seperti apa ya, kalau bahasanya Kiai Mufassir. Nah ini Kiai Khos yang saya ceritakan. Memang cerita Kiai Khos ini perlu kita sampaikan. Saya ngerti sekarang ini kan di luar, kadang-kadang kita kalau punya sekolah, ada orang bilang, kamu kalau mau punya sekolah yang mahal-mahal sekalian, atau gratis-gratis sekalian. Di Jakarta kalau punya sekolah, kalau gratis malah muridnya sekolahnya seenak dhewe, kalau sedengan bayarnya orang mahal, enggak payu, nek mahal-mahal sisan, lumayan. Dan ada itu orang punya lembaga pendidikan, setiap tahun ajaran baru, owner atau ketua yayasannya mobilnya ganti baru, istrinya nambah baru, karena uang pangkalnya besar. Kalau ini yang dipikir, wah berarti nggak pernah mengikuti cara berpikirnya Mbah Kiai Musleh. Saya mendengar ada seorang namanya Kiai Mufassir di Banten. Masya Allah, tiap hari puasa Kiai Mufassir, tidak makan kecuali dari apa yang ditanam. Garamnya dari tambak garamnya, makan dari yang ditanam, padi, telo, kurus orangnya. Saya kemarin ketemu muridnya salam, saya sedang ngaji, beliau ya menyalami gitu cerita. Kiai Mufassir itu dulu punya sekolah besar seperti ini, mengelola. Lalu kemudian pindah menjadi sufi, mengajar. Apa kata beliau? Kenapa kok sekolahnya yang besar ditinggal? Saya khawatir nggak kuat. Maka saya sekarang begini saja. Kenapa? Sekarang banyak orang punya sekolahan itu, sekolah atau yayasan itu sudah menjadi UDI. Kalau apa UDI Kiai? UDI itu usaha dagang ilmu. Dalam ini, dalam. Makanya kalau ada kiai katanya mau balik, mau diundang kok nanya, sampean mau ngasih saya berapa? Ya, minta uang muka. Ini berarti kiai mau balik seperti ini namanya UDI, usaha dagang ilmu. Sudah tidak pantas disebut mubalik, tapi mau balik. Bukan mubalik tapi mau balik. Moga-moga ini tetap istiqomah mengikuti jalannya beliau.